Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemilih, saya Taufik dari KPU Kabupaten Pasaman, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, pada kesempatan ini saya coba akan bincang-bincang ataupun berbicara tentang perencanaan. Karena memang perencanaan ini sangat penting untuk KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah, berbicara tentang perencanaan, sebenarnya perencanaan ini merupakan salah satu prinsip dari prinsip ataupun fungsi manajemen begitu. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa prinsip manajemen modern kalau menurut Terry dan Prue di tahun 2018 bahwa ada 4 sebenarnya prinsip manajemen secara modern. Gitu. Yang pertama tentu berbicara tentang perencanaan. Yang kedua tentu organizing. Bagaimana kita menyusun ataupun mengorganisasikan kegiatan-kegiatan kita. Yang ketiga adalah terkait dengan actuating. Ini actuating itulah berbentuk pengarahan begitu. Yang keempat adalah controlling. Bagaimana kita mengendalikan kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan begitu. Berbicara tentang perencanaan, 4 prinsip inilah yang sebenarnya secara dasar bagi KPU untuk menyusun program-program kegiatan-kegiatan sasaran strategis yang memang akan direncanakan dalam setiap kegiatan dan tahapan begitu. Ada beberapa dokumen perencanaan sebenarnya kalau kita coba melihat beberapa dokumen baik itu KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Yang pertama adalah dokumen Renstra, dokumen perencanaan strategis begitu. Yang kedua adalah rencana kinerja tahunan. Yang ketiga tentu rencana aksi kegiatan. Nah, apa sih sebenarnya yang mendasari Renstra ini? Kenapa Renstra itu begitu penting begitu? Renstra ini sebenarnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa di kementerian lembaga ini setiap kementerian lembaga harus mempunyai perencanaan. Baik itu misalnya yang dimuat dalam bentuk visi, misi, tujuan, kemudian program dan juga kegiatan-kegiatan begitu. Nah, mengacu kepada Peraturan Menteri Bappenas Nomor 5 tahun 2019. Nah, ini juga mengatur tentang bagaimana kementerian lembaga itu membuat sebuah perencanaan strategis mulai dari tingkat pusat sampai kepada di tingkatan yang paling kecil sebenarnya. Nah, ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Bappenas di nomor 5 tahun 2019 begitu. Perencanaan strategis ini sangat penting untuk dilakukan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Karena memang ini menjadi laporan ataupun menjadi indikator penilaian terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi memang kita sama-sama ketahui bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu itu adalah akuntabilitas. Jadi bagaimana kita melaporkan nanti dalam laporan akuntabilitas instansi pemerintah terkait dengan kegiatan-kegiatan, terkait dengan anggaran-anggaran publik yang telah kita pergunakan. Nah, ini yang menjadi sangat penting begitu kan. Di samping itu memang perencanaan strategis adalah bagaimana kita menyusun strategi kemudian mengembangkan aktivitas organisasi sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan begitu. Nah, rencana strategi sendiri merupakan rencana aksi yang memang kita susun untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi juga. Menurut Spinelli, perencanaan strategis merupakan perencanaan yang sistematis dalam periode tertentu
yang memfasilitasi manajemen proses yang efektif sehingga memang kita bisa menghasilkan atau mendapatkan tujuan yang ingin kita capai. Untuk itu, tanpa perencanaan, mustahil tugas dan fungsi pokok dari organisasi itu bisa kita capaikan. Nah, tidak berlebihan, mantan Presiden Amerika Benjamin Franklin mengatakan bahwa jika Anda gagal dalam merencanakan sesuatu, maka sesungguhnya Anda sedang merencanakan kegagalan itu. Bagaimana cara menyusun perencanaan itu sendiri? Nah, ada beberapa langkah yang memang kalau kita mengacu kepada keputusan KPU nomor 167 tahun 2022. Ada beberapa langkah dalam penyusunan rencana strategis. Yang pertama tentu mengidentifikasi isu-isu strategis yang bisa mempengaruhi kebijakan KPU itu sendiri. Yang kedua, tentu mengidentifikasi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas, fungsi, dan kewenangan di tingkat kabupaten kota. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya dalam kondisi dalam bentuk ruang lingkup KPU kabupaten kota begitu. Yang keempat adalah kita mencoba untuk mengidentifikasi data dan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam menyusun renstra nantinya begitu. Kita juga mengidentifikasi kondisi umum. Kemudian memetakan potensi, memetakan permasalahan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam memetakan potensi dan juga permasalahan. Dalam hal ini, KPU menggunakan SWOT analisis. Kita harus mengevaluasi kondisi sebelumnya, kemudian menentukan hari ini, kemudian juga menentukan untuk menentukan rencana-rencana kebijakan-kebijakan untuk 5 tahun ke depannya, begitu. Dari data yang sudah kita identifikasi inilah yang menjadi acuan kita, informasi dari data-data tersebut, sehingga nanti kita akan mencoba untuk menyusun visi, misi, kemudian rencana kegiatan, dan juga sasaran strategis dari kegiatan-kegiatan yang kita buat untuk tahapan-tahapan penyelenggaraan ke depannya begitu. Dalam menyusun rencana strategis sebenarnya tidak ada kendala, tapi dalam konteks mengimplementasikan rencana tersebut, nah ini yang kadang-kala memang dihadapkan dalam persoalan-persoalan. Sebagai contoh misalnya kan, berbicara tentang kelembagaan kerangka pendanaan pemilu dalam konteks pemilu, kemudian dalam konteks pilkada ataupun pemilihan, kita juga mempunyai beberapa persoalan yang ada. Misalnya kan, kalau kerangka lembaga pemilu ini kan sudah jelas bahwa KPU misalnya menginstruksikan kepada KPU kabupaten kota untuk mengidentifikasi rencana kebutuhan biaya, dan begitu juga provinsi mengidentifikasi rencana kebutuhan biaya. Lalu kemudian rencana kebutuhan biaya yang diidentifikasi ini disampaikan kepada KPU RI nanti menyusunnya dan mengkomunikasikan hal ini kepada kementerian yang terkait. Nah, sehingga dari ini nanti maka akan turunlah daftar isian pelaksana anggaran begitu, ataupun yang sering kita sebut dengan DIPA begitu. Nah, DIPA ini berupa APBN, sehingga memang kerangka pendanaan pemilu itu berupa anggaran belanja negara begitu. Kemudian sedikit berbeda, bukan sedikit ya, memang berbeda kerangka pendanaan pemilihan ataupun pilkada ini sangat jauh berbeda dengan kerangka pendanaan pemilu begitu. Karena kerangkaan pendanaan pilkada ini berdasarkan APBD di masing-masing daerah. Kita sama-sama ketahui bahwa APBD ini tergantung kepada kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan begitu. Pada pemilihan tahun 2020 sebenarnya ada beberapa kendala di kabupaten kota. Contoh misalnya kan, ada di beberapa kabupaten kota yang memang pelaksanaan NPHD-nya ataupun naskah perjanjian hibahnya harus dilakukan di Kementerian Dalam Negeri.
Karena apa? Karena proses komunikasi antara KPU Kabupaten Kota dengan Pemda setempat mengalami kebuntuan begitu. Pemerintah daerah mengatakan bahwa anggaran yang disampaikan oleh Kabupaten Kota itu mengajukan anggaran yang tidak realistis begitu. Nah, sementara satu sisi anggaran ini sudah dibahas sebenarnya dengan tim anggaran pemerintahan daerah begitu. Nah, sehingga memang persoalan-persoalan ini tentu akan mengusik ataupun menguras energi dari KPU Kabupaten Kota untuk mengurus naskah perjanjian untuk memuluskan anggaran penyelenggaraan pemilihan ini begitu. Ada penelitian dari pembiayaan anggaran pemilihan kepala daerah ini syarat dengan kepentingan elit lokal begitu. Satu sisi memang ini terkait juga dengan politik anggaran di tingkat lokal begitu. Nah, terkait dengan politik anggaran ini, Agustiati dan Sadikin 2018 telah melakukan penelitian. Terungkap fakta dari hasil penelitian itu bahwa ada hubungan ataupun relasi antara besar kecilnya anggaran pilkada di beberapa daerah itu dengan kandidat dari petahana begitu. Memang ketika kandidat petahananya itu maju kembali, ada kemungkinan anggaran itu diperbesar demi kepentingan pribadinya begitu. Namun ketika misalnya petahana itu sudah 2 periode atau memasuki periode kedua, maka memang ada kemungkinan dia tidak mempedulikan dia tidak mempedulikan anggaran pilkada ini. Nah, bahkan persoalan ini misalnya kita lihat di pilkada di tahun 2020 kemarin sampai persoalan ini menjadi intervensi dari Kementerian Dalam Negeri begitu. Sehingga naskah perjanjian hibahnya dilaksanakan dalam negeri begitu. Nah, ke depan beberapa wacana memang digulirkan oleh beberapa penyelenggara di tingkat kabupaten kota bahwa anggaran pilkada ini diharapkan ini memang dari APBN, walaupun sebenarnya kalau dari APBN itu akan menyusahkan atau menyulitkan negara dalam hal ini begitu. Namun ketika anggaran pilkada itu dari APBN, maka secara di satu sisi memang kemandirian dan intervensi dari ataupun kepentingan elit lokal bisa diminimalisir keberadaannya begitu. Itu kira-kira. Saya pikir itu terkait dengan perencanaan. Mudah-mudahan ke depan apa yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Kota nanti akan menjadi acuan bagi penyelenggara dan lingkungannya untuk melaksanakan pemilihan serentak di tahun 2024.